Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Songo telah mengajarkan kepada kita arti sebuah nilai yang tulus kepada Tuhan, juga kasih sayang yang menyeluruh kepada makhluk-makhluknya. Dalam bulan suci Ramadan ini adalah waktu yang tepat untuk kita bisa menekan hawa nafsu dalam diri kita agar senantiasa baik dan penuh kesabaran, agar kita menjadi bangsa yang kuat dan bermartabat. Jika hati seputih awan, jangan biarkan mendung. Jika hati seindah bulan, warnai dengan pujian dan kidung. Selamat berbuka puasa. Semoga semangat Ramadan selalu menginspirasi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Sahabat Wali Songo, kita berjumpa dalam rangkaian Serambi Ramadan PD Perjuangan. Selama bulan suci Ramadan, kita akan menimba mata air kearifan Wali Songo bersama Badan Kebudayaan Nasional DPP PD Perjuangan. Sahabat Wali Songo, negeri ini sungguh beruntung, mempunyai sejarah yang luar biasa, yaitu 9 wali yang menyebar luaskan Islam di bumi Nusantara ini, yang kita kenal akrab dengan sebutan Wali Songo. Wali Songo adalah ulama-ulama unggulan yang menyebar luaskan Islam di akhir abad 15 sampai awal abad 16 di bumi Nusantara ini. Tentu jasa mereka telah ditulis dengan tinta emas, karena dalam perjalanan negeri ini mereka telah memperkokoh keberagaman yang toleran dan moderat hingga sampai sekarang. Kita berhutang budi, berhutang jasa dan rasa kepada Wali Songo ini. Maka dari itu insya Allah selama 1 bulan penuh mengisi Ramadan ini kita akan mengupas tuntas sejarah, ajaran, inspirasi Wali Songo bersama para ahli, para cendekiawan, sehingga anak cucu kita mempunyai pengetahuan tentang dakwah Wali Songo. Nah, pada episode kali ini kita akan mengkaji dakwah kultural Sunan Kalijaga, revolusi mental, jalan kemajuan, serta signifikansinya terhadap ajaran-ajaran Islam di Nusantara, terkhusus di Pulau Jawa. Nah, telah hadir kembali bersama kita Bapak Dr. Zainul Milad Bisawi yang dikenal sebagai seorang sejarawan santri dan penulis buku Masterpiece Islam Nusantara. Gus Milad, terima kasih kembali. Saya tidak akan bosan-bosan untuk ketemu Anda karena perjalanan panjang, begini banyak tokoh yang ada dalam cerita Wali Songo. Nah, malam ini kita akan membahas khusus tentang Sunan Kalijaga. Bisa dikatakan salah satu tokoh sentral dalam proses penjabaran Islam di tanah Jawa. Pendekatannya unik. Sunan Kalijaga ini melihat keadaan masyarakat Jawa pada waktu itu, di mana masyarakatnya masih kental dengan tradisi Hindu, Buddha, dan kepercayaan-kepercayaan lama, melakukan pendekatan seni dan budaya. Dia mencoba menyerap budaya dan tradisi yang sudah ada untuk menyebarkan ajaran-ajarannya. Dia berkeliling dari satu tempat ke tempat lain, bahkan sampai masuk ke daerah-daerah terpencil. Nah, Sunan Kalijaga melakukan penyebaran Islam dengan cara yang up to date, nut zaman kelakone, menurut semangat zaman. Ia mempergunakan falsafah empan papan atau lokal setting, di mana bumi dipijak, di situ adat dijunjung. Nah, Sunan Kalijaga memperkenalkan Islam selapis demi selapis melalui pendekatan budaya dan kearifan lokal. Yang waktu itu masih didominasi oleh agama Siwa Buddha. Gus Milal, kalau saya salah tolong dikoreksi. Tapi banyak sahabat Wali Songo ini ingin mengenal sosok Sunan Kalijaga ini siapa dan bagaimana profilnya? Silakan Gus. Terima kasih Bang Rano. Jadi Sunan Kalijogo ini tadi benar apa yang dikatakan Bang Rano bahwa termasuk tokoh sentral dalam Wali Songo. Kenapa? Karena Sunan Kalijogo ini dikenal asli Nusantara. Tidak memiliki terah dari Timur Tengah atau mana, tapi asli dari Nusantara itu sendiri. Sehingga kenapa dia lebih menjiwai namanya, menjiwai tradisi ini. Sunan Kalijogo ini adalah seorang putra dari Adipati di daerah Tuban. Adipati Wildantikta namanya. Dia seorang putra dari Adipati tersebut. Awalnya dia seorang yang sangat nakal. Nakal, kayak preman itu kan. Jadi tapi sebetulnya ingin sebuah pencarian kebaikan. Mencari identitas diri. Mencari identitas diri. Sama seperti para milenial sekarang ini. Betul. Dia melakukan kenakalan hanya ingin mengetahui dia itu siapa sebenarnya. Tapi kemudian dia ketemu dengan Sunan Bonang, akhirnya dia menyadari bahwa dia memiliki tugas yang luar biasa sekali. Sunan Kalijogo ini sebenarnya punya nama banyak, ada Lokajaya, kemudian ada Kidalang apa gitu, semuanya nama sekali, banyak sekali nama-namanya dan nama aliasnya banyak. Nama aliasnya banyak sekali. Karena dia juga banyak terdapat situs-situsnya ataupun nama-nama yang terkait dengan Sunan Kalijogo ini di berbagai titik. Di Cirebon ada, kemudian di daerah selatan paling banyak sekali selatan. Bahkan di daerah Depok ini juga ada semua dari Sunan Kalijogo ini. Karena memang Sunan Kalijogo ini kalau dalam sistem pemerintahan sekarang itu kayak semacam
Menteri Dalam Negeri sekaligus juga sangat dekat dengan masyarakat. Dia selalu belusukan dia itu. Dia sangat dekat dengan Memang masyarakat. bukan keinginan. Memang dia suka masuk ke daerah-daerah Iya, terpencil. dia selalu menyamar, kemudian dekat dengan masyarakat, ingin menyerap apa yang diinginkan dan dipahami oleh masyarakat. Nah, apa tantangan Sunan Kalijogo pada waktu itu? Tantangan kan pada waktu itu juga masih transisi nih kan, apa namanya aliran kepercayaan banyak, kemudian beliau masuk dengan apa tantangan yang utama? Tantangannya luar biasa sekali karena saat itu terjadi gonjang-ganjing Majapahit ya. Majapahit awal itu gonjang-ganjing, banyak terjadi intik-intik politik, termasuk juga orang tuanya juga termasuk yang dianggap menentang Majapahit, sehingga akhirnya beliau juga ingin memperbaiki masyarakat tersebut, ingin memperbaiki sebuah tatanan yang baik. Makanya dalam beberapa transisi kerajaan dari mulai Majapahit ke Demak, Demak ke Mataram, Mataram ke Kertosuro, itu Sunan Kalijogo selalu ikut dalam membenahi, menata ataupun mengatur bagaimana mengendalikan sebuah masyarakat. Tantangannya luar biasa sekali, bahkan masih banyak sekali para penentang ajaran Islam yang luar biasa sekali, dan apalagi kemudian ada teman-teman sendiri, ada beberapa Sunan di Wali Songo juga ada yang tidak sepakat dengan langkahnya Sunan Kalijogo ini kan, terlalu radikal, terlalu berani untuk merangkul ataupun untuk menerima tradisi yang ada. Nah kemudian bagaimana cara Sunan Kalijaga memadukan nilai Islam ini dengan kebudayaan yang berkembang pada waktu itu? Bagaimana cara beliau memadukannya nih Gus? Sunan Kalijogo tidak langsung menghapus ataupun menghilangkan tradisi yang ada, misalkan ada alat gamelan, kayak kita punya ini gamelan, kemudian wayang, itu masih dipakai oleh Sunan Kalijogo. Hanya saja kemudian nilai-nilai Islam dimasukkan. Misalkan gamelan nanti dinamai dengan Nyai Sedati, artinya Sahadaten. Kemudian wayang-wayang juga dimunculkan tokoh-tokoh baru, misalkan Gareng, Petro, Semar, itu tokoh baru yang dicetak oleh Sunan Kalijogo. Kemudian juga selain itu juga ada serat-serat yang itu cerita pewayangan seperti Dewa Ruci, Bima mencari air suci, itu digubah oleh Sunan Kalijogo dengan sebuah suluk Syekh Malaya yang menceritakan bagaimana Syekh Malaya ini atau ketemu dengan Nabi Khidir. Nanti akan saya ceritakan. Aduh, ini apa kemudian seperti apa sih model akulturasi budaya yang digunakan Sunan Kalijaga sebagai media dakwah? Bagaimana akulturasinya? Akulturasinya beliau sangat memahami ataupun mendekatkan antara nilai-nilai Islam dimasukkan ke dalam sebuah tradisi yang ada. Tadi saya katakan wayang, kemudian gamelan, itu kemudian dimasukin betul dengan nilai-nilai keislaman sehingga itu tidak tercerabut dari akarnya. Makanya mengapa kemudian Borobudur tetap ada, kemudian Prambanan tetap ada, karena tidak langsung dihapus ataupun dihilangkan, tapi pelan-pelan kemudian masyarakatnya diberikan sebuah pemahaman. Apalagi kemudian Sunan Kalijogo juga sama seperti hal lainnya menggunakan lagu-lagu kecil dolanan untuk dijadikan sebuah ajaran kepada anak-anak kecil, seperti yang terkenal adalah Gundul-Gundul Pacul. Itu adalah sebuah karangan dari Sunan Kalijogo yang memberikan sebuah pemahaman bahwa seorang pemimpin, jadi Gundul-Gundul Pacul itu sebuah mustaqom, kepala, bagaimana kepala itu jangan sampai menjadi kesombongan. Kalau berada mahkota jangan sombong, karena kalau sombong itu pasti akan melempang. Gundul-gundul pacul cul gempelengan. Kalau kita punya kepala sombong pasti akan hancur. Akan jatuh. Ya, wakul grempiang gitu kan. Jadi betul-betul beliau ini menggunakan di mana bumi dipijak, di situ adat dijunjung ya? Iya, Gus, betul. Ya? Nah, oke, baik Gus. Sebelum kita lanjutkan pembicaraan kita ini, kita dengarkan dulu beberapa tembang Wali Songo berikut ini.
Salli wa sallim daiman ala Ahmad wa sallim minal ahwali wal Sahabat Wali Songo, kita kembali dalam Serambi Ramadan PD Perjuangan. Mata air kearifan Wali Songo. Nah Gus, Sunan Kalijogo ini kan merupakan tokoh yang visioner Ya. dalam menyampaikan ajaran Islam dengan cara-cara yang sesuai dengan zamannya tentunya. Ya. Nah kalau semisalnya nih Sunan Kalijaga ini hadir di zaman seperti sekarang, bagaimanakah cara yang tepat mengajarkan agama Islam di masa sekarang, Gus? Menurut Gus gimana? Tentu saja yang pertama tidak langsung menghakimi. Tidak langsung menghakimi, tidak langsung mengkafirkan. Ya, Itu ya, yang ya, paling yang paling dihindari oleh Sunan Kalijogo, tapi pelan-pelan kemudian digubah dengan baik-baik, akhirnya akan juga merubah semuanya. Seperti halnya ketika Sunan Kalijogo membangun sebuah dolanan tadi itu, lagu-lagu Ya. anak-anak. Nah, sama juga seperti sekarang ini, bagaimana kita mengubah permainan-permainan anak-anak ataupun di dunia maya, film-film kartun itu bagaimana harus dimasukkan nilai-nilai Islam ataupun para pejuang-pejuang Islam seperti Wali Songo harus dimasukkan dalam bentuk-bentuk yang bisa disaksikan oleh para milenial saat ini sehingga perjuangannya itu bisa diterima oleh kalangan milenial. Kenapa? Milenial kalau nggak dimasukin sejarah kita sendiri, Ya. pasti dia akan membaca Sejarah yang luar. lainnya. Betul, Apakah betul. sejarah Timur Tengah yang sejarah berperang, Ya. apa sejarah yang lainnya, itu akan membuat anak-anak akan justru terabur dari akarnya. Nah, Gus, lewat beberapa karya, tembang juga kesenian wayang yang digunakan Sunan Kalijaga pada waktu itu. Menurut Gus Milad, bagaimana relasi antara Islam dan seni dalam berdakwah? Apakah boleh dalam Islam berdakwah juga dimasukkan dalam kesenian? Menurut Gus gimana? Karena ada sebagian orang berpikir nggak boleh. Itu gimana Gus? Justru ini yang menjadi masalah. Justru Allah itu sangat mencintai keindahan. Nah, saya kira keindahan itu tidak lepas dari seni. Seni adalah intinya keindahan. Oleh karena itu kalau kita memasukkan sebuah ajaran melalui seni, saya pikir anak-anak ataupun masyarakat itu akan lebih mudah menerima keindahan ya. itu, apalagi itu disenangi. Apalagi anak sekarang suka nyanyi-nyanyi yang menyentuh, itu akan sangat menyentuh. Makanya kenapa Wali Songo terutama Sunan Kalijogo itu melalui lagu-lagunya nyanyian itu, karena itu akan menyentuh dan itu akan menyentuh hati dirinya. Sebenarnya dalam tadi saya ceritakan Cerat Linglung Syekh Malaya itu sebenarnya kan sebuah perjalanan mencari jati diri, mencari air kehidupan. Mencari air kehidupan bagaimana seorang Bima mencari air suci, air kehidupan sampai melalui samudera dan melalui banyak rintangan akhirnya ketemu dengan yang seorang Dewa Ruci. Atau dalam seratnya Sunan Kalijogo, Syekh Malaya bertemu dengan Nabi Khidir. Apa yang didapatkan? Ternyata kalau Anda mencari Tuhan itu tidak di mana-mana, tapi masuk dalam diri kamu sendiri. Oh. Jati diri sendiri. Makanya inilah pentingnya sebuah mental, sebuah revolusi itu penting sekali. Karena revolusi mental itu akan menyentuh dalam hati diri kita sendiri. Kalau kita udah tersentuh di dirinya, pasti akan muncul kreasi-kreasi yang luar biasa sekali. Nah kemudian sejauh mana sih relevansi dakwah dengan seni seperti yang digunakan Sunan Kalijaga ini Gus? Relevansinya saya kira sangat dekat sekali. Dan itulah saya katakan kenapa antara agama dan budaya itu harus sejalan. Makanya Islam berkebudayaan itu ya bagaimana kebudayaan itu menjadi laku dari sebuah Islam itu sendiri. Jangan kemudian tercerabut dari budaya itu sendiri. Karena apa? Karena sebenarnya beragama itu kan membangun sebuah kepribadian, sebuah nilai-nilai yang itu harus ditanamkan kepada manusia, bukan dalam alam pikiran. Makanya yang ingin ditekankan oleh Sunan Kalijogo adalah yang penting adalah dibina akhlaknya dulu. Akhlaknya dulu, makanya dalam dunia pesantren itu yang pertama itu pasti akhlaknya yang dibina. Karena kalau akhlaknya udah bagus, bagaimana bisa menghormati seorang murid kepada gurunya, seorang santri kepada kiainya, itu pasti walaupun di awal-awalnya dia bodoh, tapi nanti akan menjadi pintar juga pada ketika memasuki dunia masyarakat. Nah Gus, ini sebelum lupa nih.
Sebelum saya lupa, bukan Gus yang lupa. Tadi kan Gus bilang menyebutkan tentang wayang yang dialkulturasikan dengan nilai Islam. Apakah bisa dieksplor? Misalnya tadi Gus bilang apa itu semar, apa itu bagong, gareng dan lain-lain. Gimana Gus? Saya tadi berpikir apa konteksnya gitu loh. Gimana Gus? Jadi sebenarnya nama-nama semar, kemudian petrok itu sebenarnya nama-nama yang berasal dari bahasa Arab sebenarnya. Misalkan petrok, fatruk, maka sebenarnya terkait dengan nilai-nilai ibadah kita juga sendiri. Bagaimana kita memasrahkan kita kepada Allah, bagaimana kita harus selalu sembahyang ataupun sholat untuk bersyukur kepada Allah gitu kan. Jadi sebenarnya nama-nama yang diciptakan oleh Sunan Kalijogo terhadap wayang itu memiliki maksud menjadikan akhirnya manusia itu mengenal Tuhannya. Karena kita sudah mengenal Tuhannya, itu pasti akan kemudian termanifestasi kepada diri kita sehingga kita bisa membangun sebuah karakter kita, sehingga kita walaupun banyak rintangan-rintangan ataupun berbagai banyak budaya-budaya lainnya, kita tetap teguh dengan karakter kita sendiri. Nah kemudian terus di masa sekarang ini kan, seolah ini kan ada penyempitan makna dakwah. Ya. Misalnya kalau berdakwah tempatnya di masjid dan harus jadi ustadz. Menurut Gus, bagaimana sih cara edukasi publik kalau di setiap lini kehidupan ini juga merupakan ladang dakwah gitu loh. Maaf, saya tidak menganggap saya berdakwah. Tapi misal gini, saya kan orang yang berkesenian. Saya bikin sebuah produksi. Saya sadar loh Gus, misalnya bikin lagu, sembayang dan mengaji. Itu bukan nggak sadar Gus. Itu boleh nggak sih berdakwah dengan cara begitu? Sangat boleh sekali dan harus. Dalam setiap kesempatan seorang Muslim itu harus selalu berdakwah dalam kondisi apapun, dimanapun itu harus diniati ibadah. Apapun yang kita lakukan dengan niat ibadah itu namanya berdakwah. Karena dakwah yang paling utama adalah akhlakul karimah, suri tauladan. Dimanapun kita berada, baik kita sebagai seorang artis seperti Bang Rono ini, itu juga sebenarnya kalau Bang Rono ini memiliki cita yang baik, itu cuma dakwah sekali, dakwah bilhal. Jadi itu yang paling utama sebenarnya. Kemudian dari seorang politisi juga itu dakwah juga karena ingin mensejahterakan masyarakat. Itu kan berdakwah juga. Jadi saya kira berdakwah itu tidak hanya milik seorang dai, apalagi ustadz-ustadz yang ingin menjual agama itu jauh dari situ. Karena dakwah Moto Wali Songo itu ya bagaimana kita menampilkan perilaku yang baik, perilaku yang islami. Karena apa? Karena umat lain itu tidak melihat ataupun tidak memahami dalil-dalil Islam itu sendiri. Tapi mereka itu melihat kelakuan kita, sikap kita, perilaku kita. Kalau kita masih korupsi, masih mabuk-mabukan, itu saya pikir justru malah menciderai dakwah itu sendiri. Baik, tanpa terasa kita sudah menimba ilmu yang sangat luar biasa dari mata air kearifan Wali Songo ini. Mari kita terus jaga toleransi dan harmoni dengan terus melestarikan kebudayaan kita. Sebagaimana pesan Bung Karno kepada kita semua, hendaknya kita berketuhanan yang berkebudayaan, yaitu senantiasa membangun sikap beragama yang saling menghormati dan saling menghargai, tidak egois dan tidak fanatis. Kita akan berjumpa kembali esok pada hari dan jam yang sama di akun YouTube PD Perjuangan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Terima kasih, Bang Rono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat persatuan, toleransi, gotong royong, dan hidup saling mengasihi adalah semangat yang harus kita pupuk dan tanamkan dalam diri kita di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Berilah tempat berteduh pada orang-orang yang kehujanan. Berilah ilmu agar orang menjadi pandai. Sejahterakanlah kehidupan masyarakat yang miskin. Ajarilah kesusilaan pada orang yang tidak punya malu, serta beri perlindungan kepada orang yang menderita. Buah alpukat, buah mangga disimpan lama supaya matang. Bulan Ramadan bulan berjaga, menjaga hati supaya terang. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga semangat Ramadan selalu menginspirasi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.